Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bahan renungan kita di bulan Muharram ini, saya akan menyampaikan tentang tokoh dan pemimpin negara di dunia yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menderita penyakit kulit. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Ketika Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Abu Lahab sangat bergembira. Ia sangat menyayangi keponakannya yang yatim itu sejak kecil hingga remaja. Namun ketika Muhammad menerima wahyu dan menjadi utusan Allah, Abu Lahab tidak suka dan mulai memusuhinya. Permusuhan terhadap keponakannya itu makin lama semakin keras. Berbagai cara dilakukan dengan kejam untuk menghalangi Nabi Muhammad melakukan dakwah. Dia juga menghasut masyarakat Quraisy agar menentang ajaran Nabi Muhammad dan mengatakannya sebagai orang gila. Kekejaman dan kezoliman Abu Lahab itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sekitar 1 tahun setelah Rasulullah hijrah, Abu Lahab menderita sakit kulit sehingga ia tidak ikut dalam perang Badar. Dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham menceritakan ketika Abu Lahab mendengar informasi kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar, dia tak langsung percaya, tapi dia sudah merasa sangat malu dan stres berat. Dia tidak habis pikir mengapa kekuatan pasukan Quraisy Mekah bisa kalah dengan pasukan Madinah pimpinan Muhammad yang jumlahnya jauh lebih kecil. Karena itu dia segera mencari kebenaran kabar itu kepada orang-orang yang pulang dari perang. Dia bertemu dengan Abu Sofyan di sekitar Ka'bah. Abu Lahab bertanya, "Hai Abu Sofyan, aku yakin kamu mempunyai informasi valid tentang nasib orang Quraisy dalam perang." Abu Sufyan berkata, "Sungguh kita bertemu dengan mereka. Mereka membunuh dan menawan pasukan Quraisy. Demi Tuhan, aku tidak mencela orang-orang Quraisy. Kita bertemu dengan orang-orang putih di atas kuda belang di antara langit dan bumi. Sungguh, tidak ada yang sanggup bertahan menghadapi mereka." Abu Rafi, budak Abbas yang berada di situ, ikut berkomentar, "Demi Tuhan, orang-orang putih tersebut adalah para malaikat." Abu Lahab ternyata marah mendengar komentar Abu Rafi. Dia mengangkat tangannya memukul wajah Abu Rafi dengan pukulan yang menyakitkan. Lalu dia pulang dengan membawa kemarahan yang meluap-luap. Hari berikutnya ia menderita stres. Penyakit kulit yang sudah diderita beberapa hari itu semakin parah. Muncul bisul-bisul di sekujur tubuhnya, semacam penyakit taun yang berbau. Saking baunya, anak, istri, saudara maupun tetangganya tak ada yang mau merawatnya. Berhari-hari dia menahan sakit sendirian di rumah. Di waktu-waktu malam, dia berteriak dan melolong dengan lolongan yang mendirikan bulu roma. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada orang yang mau mendekat. Akhirnya dia mati sendirian dengan sangat mengenaskan. Bau busuk menyengat membuat orang-orang tidak mau mendekat. Setelah 3 hari terlantar, keluarganya kemudian membuat lubang. Jasad Abu Lahab yang membusuk itu akhirnya didorong-dorong dengan kayu panjang hingga masuk ke dalam lubang. Kemudian orang-orang melempari jasad di dalam lubang itu dengan batu kerikil hingga tertimbun penuh. Yang kedua adalah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden pertama Republik Turki sekuler. Dialah dalang di balik kekacauan Khilafah Utsmani hingga kekhalifahan itu harus runtuh pada 3 Maret 1924. Mustafa Kemal Atatürk memimpin revolusi di Turki dengan sangat radikal, menangkap dan membunuh semua keluarga khalifah dan membantai banyak ulama Turki Utsmani.
Dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam, memerintah dengan tangan besi dan menghabisi nyaris semua umat Islam. Di tangan Kemal Atatürk, hukum syariah dihapus dan diganti dengan hukum sekuler. Dan yang paling menyedihkan adalah tindakannya mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti kalimat azan dengan bahasa Turki, menggalakkan minuman Hammer di tempat umum, dan mengubah majelis-majelis ilmu menjadi lokalisasi pelacuran dan diskotik. Hingga sekitar 14 tahun kemudian, pada akhir Oktober 1938, Kemal Atatürk mulai dihinggapi penyakit kulit. Selama beberapa pekan, penyakit itu semakin parah. Bahkan penyakit-penyakit lain mulai menyusul menyerang tubuhnya, mulai dari malaria, liver, hingga penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Tapi kulit itu bukannya membaik, melainkan malah makin membusuk. Dalam kondisi sakit yang mengerikan itu, Kemal mulai mendekati ajal. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Mafkudah menjelaskan proses ajal Mustafa Kemal Atatürk yang mengerikan. Menurutnya, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis, kemudian ingatannya melemah dan darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dokter berusaha mengeluarkan cairan dalam tubuhnya Kemal dengan cara menusuk jarum di perutnya. Tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang menderita sakit yang mengerikan itu, hari-harinya dilingkupi oleh rasa panas yang luar biasa. Bahkan, gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal menjerit-jerit menahan sakit. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tak mau masuk istana. Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi, suhu tubuhnya terus naik dan bertambah panas. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat yang zalim dan kejam. Sehingga para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah Kemal yang membusuk. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para ulama kemudian mengadakan pembicaraan dan sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Demikian para sahabat, kisah tokoh dan pemimpin negara dalam sejarah dunia yang mendapat azab dengan menderita penyakit kulit karena kezaliman dan kejahatannya. Semoga kita dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim dan jahat. Amin ya robbal alamin.